Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan pembelajaran kita yang kedua dengan materi iman kepada hari akhir. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Allahumma amin. Baik, anak-anakku, kemarin kita sudah mempelajari terkait iman kepada hari akhir dan kita mempelajari pengertian dan dalil iman kepada hari akhir. Sebelum kita masuk ke pertemuan kedua, Pak Guru mau tanya dulu, Mas Rin. Ya Pak. Iman hari akhir itu apa? Iman kepada hari akhir. Rukun iman kelima Pak. Oh ya, Yusra, apa itu pengertian iman hari akhir? Masih ingat enggak? Ya, beriman kepada hari akhir itu kita mempercayai adanya hari kiamat atau hari akhir. Alhamdulillah, baik. Berarti ingatan kalian masih baik ya. Baik, Pak Guru lanjut ke pembahasan pertemuan kedua ini. Tujuan pada pertemuan kedua adalah setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menala, dan merefleksi tentang iman kepada hari akhir, diharapkan siswa mampu menganalisis macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir dan mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir. Nanti kalian di sini Pak Guru ajak mengamati video ya. Ini videonya Pak Guru pendek saja. Nanti Pak Guru akan kasih pertanyaan satu saja untuk kalian. Nah, mohon perhatikan, Pak Guru kasih video ini, mohon perhatikan dengan seksama, jangan ribut ya. Oh ya, apakah di sini hadir semua? Hadir semua Pak Guru. Oh ya, Pak Guru hampir lupa ini, Pak Guru. Oke. Kalau hadir semua, Pak Guru tidak perlu absen ya. Baik, perhatikan video ini ya. Jangan ngobrol sendiri. Berikut adalah tanda-tanda hari kiamat besar yang perlu diketahui. Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Terbitnya matahari dari arah barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Apabila orang-orang melihat hal ini, maka semua orang yang ada di atasnya beriman. Hal ini pada saat tidak berguna lagi. Iman seseorang yang memang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Kabut. Kabut tebal memenuhi antara langit dan bumi yang muncul sebelum kiamat datang, di mana akan mengambil nafas orang-orang kafir, sehingga mereka hampir tercekik, sedangkan bagi orang-orang mukmin seperti mengalami pilek. Kabut ini berlangsung di bumi selama 40 hari. Munculnya binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Keluarnya binatang dari dalam bumi yang dapat berbicara dengan manusia dengan bahasa yang fasih, yang dimana bahasa itu dapat dipahami oleh semua yang mendengarnya. Binatang atau dabah ini muncul di akhir zaman saat manusia telah mengalami kebobrokan, di mana para manusia meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengganti agama yang benar. Dabah keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa alaihi salam dan cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan wajah orang mukmin menjadi terang berkat tongkat tersebut sehingga dapat dikenali antara orang mukmin dan orang kafir.
munculnya Al-Masih Dajjal. Dinamai Al-A'war Ad-Dajjal karena dia buta sebelah matanya yang kanan. Fitnahnya merupakan fitnah terbesar yang menimpa orang-orang di akhir zaman. Al-A'war Ad-Dajjal tidak hanya mengaku-ngaku sebagai nabi, bahkan dia juga mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Munculnya beberapa hal yang luar biasa melalui kedua tangannya sebagai bentuk istiraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dan sebagai ujian bagi para manusia. Dia mengelilingi seluruh permukaan bumi. Semua daerah yang dia masuki pasti dia berbuat kerusakan di dalamnya, kecuali Makkah dan Madinah. Keluarnya Ya'jud Ma'jud. Ya'jud Ma'jud merupakan kabilah dari keturunan Yafits bin Nuh. Mereka keluar di akhir zaman setelah dinding penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain dijebol. Lantas mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam tindakan keji dan kerusakan. Saking banyaknya mereka memakan makanan dan tanaman apa saja yang dijumpainya dan meminum danau Tabariyah sampai seakan-akan tidak pernah ada airnya. Keluarnya api yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Api ini keluar dari tanah Aden, merupakan api besar yang menakutkan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memadamkannya. Api ini menggiring manusia ke padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, itulah tadi tanda-tanda kiamat besar. Baik, Pak Guru, tadi kalian sudah melihat video yang Pak Guru sampaikan. Pak Guru mau berikan satu pertanyaan ke kalian. Apakah kalian memperhatikan video atau tidak, itu tergantung nanti jawaban dari pertanyaan yang dijawab oleh kalian. Oke. Pak Guru mau tanya secara acak ya. Kiki, ada Pak. Kiki? Ya. Ya, Kiki coba bisa sebutkan satu saja tanda-tanda kiamat yang tadi tayangan video. Satu saja. munculnya Dajjal. Oh, baik, terima kasih. Hasma, satu saja Hasma, tanda-tanda kiamat yang ada di tayangan video. Hewan atau binatang yang aneh. Ya, terima kasih. Ya, Pak Guru. Mas Rin? Matahari terbit dari barat, Pak Guru. Oh, terima kasih. Alhamdulillah. 3 orang cukup ya perwakilan. Berarti kalian memperhatikan tayangan dari video yang Pak Guru tayangkan. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang macam-macam alam gaib yang sudah Pak Guru tayangkan, sudah mewakili. Dari alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, yang pertama seperti alam barzah, yaitu alam kubur yang tempat manusia meninggal dunia. Kemudian yang kedua, yaumil ba'ats, yaitu hari bangkit manusia dari alam kubur. Dan yang ketiga, alam hasar, yaitu hari digiringnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Dan yang keempat, yaumil hisab, yaitu hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatan selama hidup di dunia. Kelima, yaumil mizan, yaitu hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatan selama hidup di dunia. Dan yang keenam, sirat, yaitu jalan menuju surga. Sirat ini sering disebut sebagai jembatan, siratal mustaqim. Kemudian yang ketujuh, yaumil jaza. Yaumil jaza itu seperti surga dan neraka. Adalah sebutan sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Dan neraka adalah sebutan sebuah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan. Baik, jadi di sini
macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir ada 7. Mungkin ada yang belum paham dari pengertian ini, mungkin terkait pengertian anak-anakku, ada yang belum paham? Paham Pak Guru, Ya, sudah kalau paham Pak paham, Guru. Pak Guru lanjut. Jadi materi Pak Guru ini hanya ada 2, sengaja Pak Guru buat seminimal mungkin supaya kalian sedikit tapi paham itu lebih bagus. Oke, dan yang kedua adalah tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir ini ada 2 ya, tanda-tanda kiamat sugro dan tanda-tanda kiamat kubro. Baik, yang duduknya di belakang itu siapa? Yusro. Yusro bisa baca nggak? Bisa Pak Guru. Ya, coba Tanda-tanda ya, bacakan tanda-tanda kiamat sugro. Tanda-tanda kiamat sugro antara lain rusak atau hancurnya sesuatu di dunia ini seperti kematian. Yang kedua, banyak orang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat tidak merasa berdosa. Kemudian ketiga, banyak masjid megah tapi hanya sedikit jamaahnya. Yang keempat, semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas. Yang kelima, orang tuanya. Banyak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang keenam, semakin banyak laki-laki berpenampilan seperti perempuan atau perempuan berpenampilan seperti laki-laki. Yang ketujuh, ilmu agama sudah diabaikan. Yang kedelapan, korupsi merajalela dan hidup bermegah-megah. Kemudian yang kesembilan, semakin sedikit perilaku orang yang Qur'ani. Yang kesepuluh, banyak yang berdatangan di majelis ta'lim tetapi yang didapat hanya kumpul-kumpul saja. Dan yang terakhir, banyak orang yang enggan mengaji dan mengkaji ilmu agama. Baik, terima kasih Yusra. Anak-anakku sudah dengar semua ya apa yang telah dibacakan Yusra tadi teman kita. Jadi itulah tanda-tanda hari akhir ya, tanda-tanda hari kiamat sugra. Nah, kiamat sugra itu tidak hanya 11 tanda-tandanya, masih banyak lagi ya, masih banyak lagi kiamat sugra itu. Ya, kemudian tanda-tanda yang kedua adalah kiamat kubro. Ridwan masuk hari ini. Ada Ridwan? Mana Ridwan? Ada Pak Guru, izin ke toilet. Oh, izin ke toilet. Oke, kalau gitu Ika. Ika, tolong bacakan dulu. Ika. Ika bisa lihat. Tunggu Pak, saya maju dulu Pak. Oke, tanda-tanda kiamat kubro maksudnya tanda-tanda yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan akan terjadi pada saat mendekati hari akhir, antara lain 1. Turunnya Dajjal, 2. Turunnya binatang melata yang aneh, 3. Matahari pergi dari sebelah barat, tempat terbenamnya berlawanan dengan tempat terbitnya, 4. Keluarnya gas beracun dari semua sudut bumi. Oh ya, terima kasih. Ini masih kurang 1 ya. Turunnya Ya'jud wal Ma'jud belum Pak Guru tulis. Tadi kan sudah ada di. Oke, makasih. Ika ya. Teman yang lain bisa mendengarkan ya, semoga ya. Baik, Bisa Pak Pak Guru Guru. lanjut. Jadi pertemuan kita 2 materi cukup hanya di sini. Sebelum itu, sebelum Pak Guru akhiri pertemuan ini, Pak Guru mau bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Oke. Apa yang bisa didapat dari materi yang telah Pak Guru tadi sampaikan? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan ya. Salah satu dari kalian. Silakan kalau yang mau menyimpulkan angkat tangan dulu. Saya Pak. Oh silakan. Oh ya, Mas Rin dulu.
Terima kasih Pak Guru. Ya, saya bisa menyimpulkan bahwa hari kiamat itu pasti akan ada. Yang kedua, hari kiamat nanti banyak kejadian-kejadian yang luar biasa seperti terbitnya matahari dari barat, adanya hewan melata, adanya mahsyar dan lain-lain. Terima kasih Pak. Oh, makasih. Coba Kasmin. Kasmin tadi angkat tangan. Kesimpulan menurut saya Pak Guru, hari akhir itu pasti akan terjadi seperti yang disampaikan oleh Mas Rin. Kemudian setiap perbuatan manusia pasti akan mendapat balasan di yaumul hisab nanti. Itu Pak Guru. Oke, makasih. Baik. Alhamdulillah kalian sudah hebat. Dua cukup mewakili ya. Oke. Jadi Pak Guru akhiri pertemuan pada hari ini dan nanti esok minggu depan kita akan mempelajari tentang perilaku. Perilaku setelah kita mempelajari tanda-tanda, kemudian kita mempelajari macam-macam hari akhir. Nah, nanti yang akan kita pelajari berikutnya adalah perilaku. Bagaimana perilaku kita setelah mempelajari tentang iman kepada hari akhir, kejadian-kejadian tanda-tanda hari akhir. Nah, tingkah laku kita itu apakah akan berubah atau tidak? Itu nanti minggu depannya kita pelajari ya anak-anakku. Jadi sebelum nanti kita belajar perilaku, kalian boleh buka-buka buku dulu, terlebih dahulu membacanya di rumah, biar nanti ketika pada saat pertemuan di kelas sudah memegang materi-materi tersebut. Baik, Pak Guru akhiri sampai di sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.